Perkenalkan, nama saya Andi Ibi Kumarul dari kelompok 8 dengan NIM 10564114119. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatima As-Sahra dari kelompok 8 dengan NIM 10564111219. Sudah menjadi kebenaran umum bahwa di belahan dunia, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, dilaksanakannya atas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahnya. Desentralisasi telah menjadi perhatian utama hampir sebagai dasar negara di dunia, baik itu yang bentuk negaranya federal maupun yang berbentuk negara kesatuan. Desentralisasi telah dianggap sebagai suatu resep mujarab yang mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang orientasi dan desentralisasinya ditempuh akan berbeda antara negara-negara yang sudah maju dan negara-negara berkembang, antara satu negara dan negara lainnya. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang atas pengambilan keputusan ABD tahun 2011 secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh pemerintah daerah ke otonom untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum lebih baik yang menciptakan proses pengambilan keputusan. Kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Penerapan desentralisasi fiskal baru dijalankan di Indonesia pada 1 Januari 2021 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan ini ialah money follows function, yang fungsi pokoknya untuk melayani publik daerah dengan dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah. Menurut Diana, tahun 2000, kebijakan desentralisasi fiskal yaitu consolidation official power, di mana pemerintah pusat sangat dominan menentukan atau mengambil putusan berkenaan dengan mengeluarkan pendapat pinjaman pengelolaan aset daerah. Yang kedua, decentralization of fiscal power, di mana pemerintah pusat dalam hal ini melimpahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan pengeluaran, pendapat dan pinjaman, dan pengelolaan aset atau manajemen kekayaan daerah. Baik, hal di atas juga diperkuat oleh temuan Simanjuntak tahun 2010 yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah sebagai salah satu implikasi dari kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk memberikan peran dan kemandirian daerah lebih dalam peningkatan kualitas pelayanan publik daerah. Dana alokasi khusus atau DAK merupakan salah satu instrumen transfer daerah yang mengatasi kesenjangan fiskal daerah. Semakin meningkatnya dana alokasi khusus sebagai tindakan alternatif bagi daerah tertinggal, seyogyanya memberikan pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan daerah tertinggal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia saat era reformasi secara resmi dimulai sejak tahun 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau PKPD. Hingga kini kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi sehingga yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Awalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian daerah.
prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara lain dalam melakukan desentralisasi, sebagaimana diungkapkan Terminasian tahun 1997 bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi atas terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintah ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Lebih lanjut, Terminasian menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas para politikus kepada konstituennya, serta untuk menjamin adanya keterkaitan antara kualitas, dan komposisi penyediaan layanan publik dengan kebutuhan penerima manfaat layanan tersebut. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan menurut Mardiasmo tahun 2009, yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional. Keempat, tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. Dan yang kelima, mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Tidak jauh berbeda dengan menurut Sidik tahun 2001 yang menjelaskan bahwa tujuan umum program desentralisasi fiskal di Indonesia yang pertama yaitu untuk membantu meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah, dan yang kedua memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan dan memobilisasi pendapatan daerah dan kemudian nasional, dan yang ketiga meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Yang keempat, mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah. Dan terakhir, memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Dengan demikian, kedepannya desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.